our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Kami adalah keluarga besar gereja yang berdedikasi untuk melakukan perintisan gereja, menjangkau generasi berikutnya di kampus, dan memberitakan Injil ke setiap bangsa. Mari bersama-sama kita memuliakan Allah serta menjangkau banyak bangsa dan kampus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Jakarta. Sungguh satu sukacita untuk bisa bertemu kembali melalui YouTube Every Nation Jakarta. Bila saudara baru pertama kali beribadah bersama dengan kami mau mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Ada dua buah pengumuman yang hendak saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah hari ini. Yang pertama, ibadah Jumat Agung yang akan diadakan 15 April. Ini akan kita lakukan bersama-sama dengan seluruh keluarga rohani Every Nation Indonesia. Kita akan lakukan secara online via Zoom, dan untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, saudara bisa masuk ke website Every Nation Jakarta atau saudara dapat melihatnya melalui layar yang tersedia. Saudara jangan lupa siapkan elemen perjamuan kudus di rumah. Yang kedua adalah apa yang telah kita tunggu-tunggu. Di Hari Raya Paskah, kita akan melakukan ibadah secara onsite bersama-sama. Untuk persyaratan dan pendaftaran, silakan mengunjungi website Every Nation Jakarta. Kids Church masih belum available, oleh karena itu anak-anak akan beribadah bersama-sama dengan orang tua di hall lantai 3. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah ini memuliakan Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel memberikan persembahannya karena iman. Oleh karena itu persembahannya menjadi lebih baik daripada persembahan Kain. Mari saudara, hari ini kita memberikan persembahan kita karena iman. Bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Dan kita percaya persembahan kita ini juga menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami hendak memberikan yang terbaik karena iman kami, rasa percaya kami kepada Engkau. Karena Engkau sebagai Allah telah membuktikan kesetiaan-Mu, penyediaan-Mu di dalam kehidupan kami selama ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang diberikan bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus dan ditransformasi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan yang memberkati, kiranya Engkau membuat kehidupan mereka juga merasakan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara,
Terima kasih atas kesetiaan saudara dalam memberi, dan saudara dapat memberikan melalui rekening yang tersedia dan juga melalui QR Code yang ada pada layar saudara. Terima kasih saudara, dan mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita angkat bersama-sama. Mari saudara, kita memuji Tuhan saat ini. Praise Him. Come on. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Namamu besar dan layak dipuji. Dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas memuji Tuhan. Oh, oh, oh. Sekali lagi ya, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Namamu besar dan layak dipuji. Dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas memuji Tuhan. Oh, oh, oh. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas memuji Tuhan. Oh, oh, oh. We bless your name. Hey, hey. Mari tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Gak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Gak pernah sekalipun Engkau melupakan kami. Biar hari ini Tuhan,
Dengan berani kami datang ke hadapan-Mu, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang ajaib. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, like you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you go. Deeper still as you go. Deeper still as you go. Deeper still into love, love as you go me. Deeper still as you go me. Deeper still as you go me. Deeper still into love, love.
I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. Yes, it's who you are. Oh God, it's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Amen. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat datang bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan yang berjudul Trustworthy. Dan saya dan kami tim pastoral percaya bahwa seri ini akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih mendalam tentang ikat janji yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hal ini menghasilkan keberbuahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul The Victim of Injustice, korban dari ketidakadilan. Diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua, kemudian kita akan berdoa. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ulang terdung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berudak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini buat firman-Mu berbicara kepada kami. Kami mengizinkan Roh Kudus-Mu berbicara, membuka hati kami, dan mengizinkan kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hal yang saya ajukan ketika saya mendapatkan topik firman Tuhan dibagikan pada pagi hari ini dan membaca ayat firman ini, yang pertama kali saya pikir, apa relevansinya bagi hidup kita di masa ini? Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sepertinya sesuatu yang akan terjadi ketika Sang Mesias datang memerintah di dalam kemuliaannya. Begitu luar biasa, penuh dengan damai sejahtera,
tidak ada kekerasan, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada perlakuan yang tidak adil. Mungkin Anda berpikir bahwa itu kelihatannya semuanya ideal banget dan sempurna. Tapi hari ini itu sepertinya masih jauh. Di satu sisi kita percaya ketika Yesus datang kedua kalinya, dia akan memerintah. Tetapi di sisi yang lainnya kita menghadapi kenyataan bahwa ini bukan kenyataan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan seringkali kita mempertanyakan Tuhan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Di mana janjimu? Di mana keadilanmu? Ketika kejahatan, kekejian terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama ketika hal itu terjadi terhadap diri kita atau terhadap orang-orang yang kita kasihi. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut tema tentang keadilan, tentang justice, social justice, ini sebuah tema yang besar yang ada di sepanjang Alkitab. Dan bahkan di hari-hari ini, kita akan melihat bagaimana firman ini sangat relevan bagi kita. Kita akan belajar 3 hal dari firman ini. Yang pertama, the root of injustice. Kemudian the response toward injustice. Yang ketiga, the reversals of the injustice. Yang pertama, kita akan melihat the root of injustice. Akar dari ketidakadilan. Nubuatan Yesaya yang kita baca barusan terjadi dalam konteks di mana mereka sebagai bangsa diserang dan ditawan dan diambil sebagai orang-orang buangan oleh bangsa lain. Itu terjadi karena semua dosa dan pemberontakan dan kekerasan hati bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bangsa Assyria atau Asyur untuk membawa penghakiman bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat dan kita belajar sejarah, kerajaan Asyur itu terkenal dengan penyiksaannya. Mereka sangat keji dan bahkan penyiksaan dan teknik-teknik yang mereka gunakan sangatlah kejam. Bukan hanya itu, mereka menyombongkan diri bahwa itu adalah hal yang luar biasa di dalam diri orang Asyur. Orang Asyur menggambarkan siksaan yang sangat rinci dengan sebuah kebanggaan di dinding istana kekaisaran Asyur. Di sana digambarkan bagaimana mereka memotong-motong anggota badan orang yang mereka siksa, mencungkil mata. Kemudian bahkan mereka secara sengaja membiarkan para korban itu menjadi miskin dan berkeliaran di jalan. Orang-orang miskin dibuat sedemikian rupa sehingga mereka berusaha membuat bahwa itulah hasil perbuatan orang Asyur. Salah satu komplain terbesar bangsa Israel waktu itu adalah bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan bangsa yang begitu kejam menghakimi bangsa Israel. Berulang-ulang juga Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel dipanggil untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan, apa yang terjadi terhadap bangsa Israel, Tuhan mengatakan, Tuhan juga akan membawa penghakiman kepada Asyur. Jadi dengan kata lain, mereka tidak bebas begitu saja. Karena apa yang menjadi kekejian di dalam hati bangsa Asyur, Tuhan juga akan membawa penghakiman. Saya pikir awalnya injustice atau ketidakadilan sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, apa yang dilakukan Asyur kepada mereka, mungkin tidak relevan dengan kita hari-hari ini. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya bahwa apa yang terjadi waktu itu sangat relevan bagi kita hari ini. Karena the destructive impact of injustice hurts deep within our heart, not only as individuals but also societies. That's because the roots of injustice is sin. Bahwa luka yang terjadi di dalam hati manusia karena ketidakadilan membekaskan luka yang dalam. Bukan hanya bagi terhadap individu,
tetapi juga terhadap masyarakat. Karena pada intinya, akar dari ketidakadilan adalah dosa manusia. Yakobus 4 ayat 1 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Akar dari kejahatan, ketidakadilan adalah dosa dan pemberontakan di dalam hati manusia. Dosa dan pemberontakan kita terhadap Tuhan bukan hanya memisahkan kita dari Tuhan, tetapi juga membuat kita, hubungan kita satu sama lain, menjadi selfish, egois, mementingkan diri sendiri, semakin jahat terhadap satu sama lain. Itu juga yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi akar dari injustice, kesewenang-wenangan, ketidakadilan adalah dosa di dalam hati manusia. Berikutnya, yang sangat personal bagi kita adalah, pernahkah Anda mengalami atau juga menghadapi injustice atau ketidakadilan di dalam kehidupan Anda? Jawaban dari pertanyaan ini, kalau kita boleh jujur, Anda bertanya hal itu, Anda melihat ke belakang, mungkin ada kejadian-kejadian yang masih begitu membekas di dalam diri Anda. Saya mengalami injustice dari mulai sejak kecil, dibully di sekolah. Ada banyak dari kita mengalami injustice di dalam kehidupan kita, ketidakadilan. Dan pertanyaan ini juga membawa kita kepada hal yang kedua. Apa respon kita terhadap ketidakadilan? Apa tanggapan yang kita lakukan terhadap ketidakadilan? Secara real, kita semua pernah mengalami ketidakadilan. Sebagian dari kita mungkin bukan hanya pernah, tapi sedang mengalami ketidakadilan. Sebagian dari kita mungkin mengalaminya beberapa tahun yang lalu, tetapi rasa sakit, lukanya masih begitu segar bagi beberapa dari kita. Secara individu, umumnya tanggapan kita terhadap injustice yang terjadi dalam diri kita adalah isolate atau menutup diri. Ketika kita terluka karena ketidakadilan, kita cenderung menutup diri, menjaga jarak, mengisolasi dari banyak orang. Dan di generasi modern ini, istilah atau frase yang sering diucapkan di buku, di film, atau di sosial media, kadang-kadang istilah don't trust anybody. Itu respon kita ketika terluka, kita disemena-menakan, kita menutup diri, kita menjauhi, dan kita berkata, saya tidak akan mau mempercayai orang lagi. Atau respon ekstrim yang lainnya adalah retaliate, atau revenge, atau membalas. Secara manusia, mungkin kita tidak melakukan kekerasan secara fisik langsung, tetapi itu dilakukan dalam bentuk pembuktian diri bahwa saya sanggup, saya sudah dilukai, oke, sekarang saya akan buktikan bahwa saya akan keluar sebagai pemenang. Tidak ada yang salah dengan keluar sebagai pemenang, tetapi masalahnya upaya-upaya tersebut membuat kita berusaha membuktikan. Ketika kita berhasil, kita menjadi sombong berkata, hei, apa yang kamu lakukan gagal, saya lebih hebat dari kamu. Beberapa orang dari kita, saya pernah duduk berbicara, dia merasa ketidakadilan terjadi di dalam keluarganya. Karena dia merasa ada pilih kasih dengan saudara kandungnya yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan itu sangat membuat dia menutup diri. Atau beberapa lainnya justru menunjukkan bahwa saya akan berhasil di sekolah, menjadi luar biasa, membuktikan kepada orang tuanya bahwa mereka salah dan dia benar. Dan yang lebih menyedihkan lagi dari hal itu adalah upaya-upaya tersebut sebenarnya
juga adalah bentuk pembalasan terhadap injustice yang mereka alami. Beberapa orang berpikir bahwa mereka harus membalas semua ketidakadilan. Dan kenyataannya sebenarnya, sewaktu mereka membalas kejahatan dengan kejahatan, ketidakadilan dengan ketidakadilan, yang terjadi adalah mereka yang tadinya adalah korban ketidakadilan, sekarang menambah masalahnya, yaitu juga menjadi pelaku ketidakadilan. Jadi sebagai manusia, tanpa kita sadari, ketidakadilan telah menghantam kehidupan kita. Secara tidak sadar kita melakukannya, membalas, mengulanginya, sehingga ini terus terjadi. Siklus yang terus terjadi. Upaya kita sebagai manusia, tanggapan kita sebagai manusia terhadap ketidakadilan tidak akan berhasil. Karena sekalipun kita berhasil melakukan pembalasan terhadap seseorang, kita menjadi merasa lebih baik dari orang tersebut. Kita menjadi sombong. Salah juga. Jika kita gagal melakukan pembalasan, sepertinya pembalasannya kurang sesuai, kita menjadi sedih, kita menjadi terpuruk. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika orang tersebut lebih berhasil dari kita semakin sedih. Jika orang tersebut menderita, kita lebih menghakimi mereka. Dan seringkali kita mendengar orang bilang, biar tahu rasa dia udah lakukan yang jahat sama saya, syukurin dia menderita. Seringkali tanpa kita sadari, kita menjadi begitu benci dan akar kejahatan, ketidakadilan itu merasuki diri kita tanpa kita sadari. Kembali lagi, bahwa akar dari ketidakadilan adalah dosa. Satu-satunya jalan keluar bagi kita adalah tanggapan yang dilakukan oleh Tuhan. Tanggapan kita, upaya kita untuk membalas, menutup diri, tidak akan berhasil. Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menanggapi ketidakadilan yang kita hadapi. Yesaya 11 ayat 1 menunjukkan kepada kita bahwa Mesias yang akan datang adalah Raja yang adil, yang akan menegakkan keadilan. Dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikianlah Mesias akan datang. Akan bertumbuh dari Isai. Kontras dengan ayat sebelumnya, di mana di Yesaya 10 ayat 33-34 dikatakan, lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kampak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Di sini menunjukkan bahwa adalah hati Tuhan untuk mengakhiri ketidakadilan. It is the heart of God to end injustice. Sesungguhnya, sebagaimana yang dikatakan di Yesaya barusan, ketidakadilan akan dihancurkan, dipatahkan, dan apa yang kita lihat selama ini tidak akan berlangsung selamanya. Kejahatan tidak akan pernah permanen. Tetapi justru keadilan, kasih setia Tuhan akan muncul dan akan terus ada dan kekal sampai selama-lamanya. Dalam konteks kita hari ini adalah hari Minggu sebelum Minggu Paskah. Kita menyebutnya sebagai Minggu Palma atau The Palm Sunday, di mana satu minggu sebelum Yesus bangkit, ketika ia memasuki kota Yerusalem, di mana orang-orang Israel menyambut raja yang datang menaiki seekor keledai. Dia disambut begitu luar biasa bahwa dia adalah raja. Dia raja yang datang, yang akan memerintah, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tapi dia datang untuk menghancurkan setiap ketidakadilan. Yesus Kristus datang menggenapi nubuatan Yesaya sebagai Mesias yang mengakhiri semua ketidakadilan dengan cara yang berbeda. Ia tidak menghancurkan ketidakadilan dengan menggunakan ketidakadilan.
Minggu itu kita tahu di Alkitab dikatakan Yesus Kristus datang, diadili. Dan di waktu itu ketidakadilan terbesar sepanjang sejarah umat manusia terjadi. Di mana dia yang tidak bersalah dianggap bersalah dan kriminal pelaku ketidakadilan waktu itu justru dibebaskan. Barabas dibebaskan. Yesus yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, disiksa, dihancurkan tubuhnya, lalu ia disalibkan. Yesus Kristus datang sebagai Raja yang menjadi korban ketidakadilan sepanjang sejarah manusia. Dia Raja yang memerintah dengan keadilan, tetapi justru disiksa, dihina, dan dijadikan korban ketidakadilan. The greatest victim of the injustice is the righteous King himself. Hal ini membuat kita punya sebuah perspektif yang berbeda terhadap ketidakadilan. Bahwa Kristus sudah datang. Ia menghentikan seluruh siklus ketidakadilan, dosa di dalam hati kita, kebencian di dalam hati kita untuk memberikan pembalasan sudah selesai karena semuanya sudah ditimpakan kepada Dia. Dan hari ini pertanyaan bagi setiap dari kita, bersediakah kita berhenti menggunakan cara-cara kita menghadapi setiap ketidakadilan? Mungkin kita ingin membalas, kita menutup diri. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan mau kita datang kepada Dia. Berkata, Tuhan, aku sudah terluka. Beberapa dari saudara mungkin ini waktu untuk merespon. Setelah bertahun-tahun dalam kehidupan Anda, mungkin Anda berusaha menutupi ini, tapi hari ini Tuhan mengingatkan, aku mengetahui setiap ketidakadilan yang kau alami. Mungkin beberapa dari saudara mengalami favoritism di tengah-tengah keluarga. Ada pilih kasih. Atau mungkin saudara merasa orang tua saya meninggalkan saya. Atau beberapa dari Anda di sini berkata pasangan saya berbohong, cheat terhadap saya sudah terluka. Saya disalah mengertikan begitu banyak. Atau mungkin beberapa dari saudara ada figur otoritas, bos mungkin, atau kolega di kantor Anda berbohong, melakukan hal tidak adil kepada Anda. Sehingga Anda harus menanggung segalanya. Anda merasa itu tidak adil Tuhan. Anda ingin membalas, ada begitu kecewa. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, look at me. Let me deal with that. Beberapa dari saudara, Tuhan ingatkan, mungkin Anda tengah menghadapi masalah legal, yang Anda pikir, Tuhan, ini apa yang saya lewati tidak adil sama sekali. Anda seperti merasa saya tidak punya jalan keluar. Tapi Tuhan punya jalan keluar. Yang terpenting dan terutama, musuh tidak punya hak untuk mengambil sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Jangan izinkan luka, kekecewaan, kepahitan mengambil alih seluruh anugerah yang Tuhan telah berikan kepada Anda dan saya. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, bersediakah Anda menerima, merespon apa yang Kristus telah lakukan bagi Anda dan saya? Dia sudah menanggung semua ketidakadilan di dalam tubuhnya ketika Dia mati di kayu salib. Termasuk orang yang telah melukai kita begitu dalam. Yesus juga telah mengampuni orang tersebut. Kita perlu datang kepada Yesus berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau berhenti menerima setiap penuduhan. Aku mau berhenti hidup di dalam kepahitan. Aku mau menerima kebaikan, kemurahan-Mu sebagaimana yang Kau janjikan di firman-Mu. Dan saya percaya pagi hari ini, Yesus Kristus, Mesias yang datang. Sebagaimana di Yesaya 11 tadi yang kita baca ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak.
tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Christ ended the injustice by giving himself as the victim of injustice. Kristus telah menghancurkan ketidakadilan dengan cara memberikan dirinya dihancurkan, sehingga kita bisa dipulihkan dari semua kejahatan di dalam hati kita. Yesus Kristus bukan hanya menghancurkan ketidakadilan, tetapi dia juga membalikan segala sesuatunya dengan mentransformasi setiap dari kita menjadi ciptaan baru. Itulah yang Kristus lakukan bagi kita. Dia tidak hanya menegakkan keadilan, tapi dia juga memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Berikut ini kesaksian sahabat saya, Bapak Prince. Saya akan bacakan apa yang beliau tuliskan kepada saya. Demikian isi emailnya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sewaktu masih kecil, kami hidup begitu bahagia bersama papa dan mama kami. Sampai satu hari, ketika saya mulai masuk SMA, papa kami pergi meninggalkan rumah, meninggalkan mama, dan meninggalkan kami anak-anaknya. Jadi kami hanya hidup bersama mama. Kejadian ini menghancurkan hati kami. Saya pribadi, saya kecewa, marah, dan seperti kehilangan arah. Saya kepahitan dengan papa saya. Juga dengan orang-orang yang membuat papa saya pergi. Yang diperburuk lagi waktu itu, situasi di mana saya dibully di sekolah. Hal itu membuat saya tidak mau keluar rumah dan bisa mungkin tidak bertemu dengan orang. Singkat cerita, saya lulus SMA, don't know where to go and what to do, hanya bisa mendengarkan teman-teman saya berencana mau kuliah ini dan itu, di kota ini dan itu. Saya tidak punya gambaran akan masa depan. Tapi tiba-tiba ada jalan. Papa saya mau support saya kuliah ke Jakarta. Di tahun-tahun awal saya kuliah, ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Akhirnya saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan saya dari semua luka batin yang begitu dalam. Tuhan berbicara banyak kepada saya bahwa saya selama ini mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, dan dia ada di sana dan menjaga saya. Hanya waktu itu saya tidak bisa melihat dia. Setelah saya mengenal Kristus, saya mengalami pemulihan secara pribadi. Kemudian Tuhan juga memulihkan hubungan saya dengan papa saya. Satu hari saya memberanikan diri menelpon dia untuk mencari waktu bertemu dengannya secara langsung. Dan melalui pertemuan tersebut, Tuhan memulihkan hubungan kami. Jadi sekalipun saya bertumbuh tanpa latar belakang figur ayah yang benar, tetapi Tuhan memulihkan gambaran hatinya, hati Bapa yang begitu luar biasa. Hal itu membuat saya bisa mengampuni ayah saya dan membuat saya bisa berjalan sebagai suami dan ayah bagi kedua anak-anak saya sekarang. Dan seiring waktu berjalan, Tuhan terus membukakan hatinya dan mengajari saya mengenai isi hatinya sebagai seorang bapa yang mengasihi tanpa syarat, the unconditional love of the Father. Dan saya percaya saat ini Tuhan memanggil saya untuk membagikan kasih-Nya kepada anak-anak melalui pelayanan di Kids Church. Dan di sini saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melimpahkan kasih setia-Nya kepada anak-anak ini sewaktu saya melayani mereka. Jadi apapun ketidakadilan yang saya alami di masa lalu, ternyata Tuhan sanggup memulihkan dan membalikkan semuanya menjadi kebaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikut apa yang dia katakan. Jadi selama ini Pak Prince melayani anak-anak di Kids Church, saya sangat diberkati dan saya percaya Tuhan membalikkan menjadi kebaikan. The reversals of the injustice is happening now. Kalau kita melihat injustice-nya yang tadi kita baca di Yesaya sepertinya masih jauh. Tapi saya mau katakan juga nggak terlalu jauh. Karena apa? Tuhan tengah memulihkan kehidupan banyak orang melalui kehidupan orang-orang percaya yang ada saat ini. Jadi dengan kata lain, Anda dan saya yang dipulihkan karena kebaikan Kristus, karena berita Injil,
kita ditransformasi sehingga kita bisa membawa sukacita, kita menjadi orang-orang yang memberikan kasih, kita menjadi komunitas yang bukan membuli, bukan melakukan kejahatan, tapi kita komunitas yang memberikan pengharapan dan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Di 2 Korintus 5 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Dan saya percaya ini juga yang akan kita bawa. Kita bisa membawa perubahan. We can bring the love of God, the message of the gospel. Dan mengakhiri ketidakadilan yang kita hadapi di sekeliling kita. Kita akan menjadi komunitas yang memberi dengan generous, yang melakukan banyak kebaikan demi kebaikan karena Kristus telah melimpahkan kebaikannya kepada kita. Berita Injil adalah solusi terhadap setiap ketidakadilan. Karena hanya Injil yang sanggup menyelesaikan ketidakadilan sampai ke akarnya, yaitu ke dalam hati manusia. Tuhan memanggil kita membawa berita Injil. Mari kita bawa berita pengampunan dan kasih Kristus. Kristus telah menjalani kehidupan yang harusnya kita jalani dan mati dalam kematian yang harusnya kita terima. Sekarang Tuhan memanggil kita untuk menghidupi berita Injil ini. Yang luar biasanya adalah di dalam Kristus. Bahkan setiap ketidakadilan yang akan kita terima di masa depan. Saya mau katakan, bahkan kalau itu terjadi pun tidak masalah. Hal itu tidak akan sanggup menghancurkan kita. Malah setiap ketidakadilan justru akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu orang Kristen tidak takut penganiayaan. Orang Kristen tidak takut kepada ketidakadilan. Karena dengan itulah kita semakin serupa dengan Kristus. Mari, saya mengajak kita melihat ke depan apa yang kita hadapi, yang sudah berlalu, sudah selesai. Karena Kristus telah menyembuhkan kita dari setiap ketidakadilan, sehingga kita bisa membawa berita pembebasan, tahun rahmat Tuhan kepada setiap dari kita. Saya akan tutup dengan Lukas 4. Dikatakan roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang bagi saudara, tapi juga untuk dunia, bahwa mereka telah dibebaskan karena kematian Kristus, Raja yang adil bagi seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami dibebaskan dari setiap ketidakadilan, setiap kebencian. Kami bisa menerima pengampunan dan kami bisa melepaskan pengampunan karena ketidakadilan terbesar telah ditimpakan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku berdoa melepaskan berkat kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku lepaskan sebagaimana Engkau mengutus murid-murid-Mu. Aku mengutus jemaat-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Tahun rahmat Tuhan telah datang bagi komunitas mereka dan melihat bagaimana kasih keadilan Tuhan memenuhi lingkungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.